Kita sering banget kan ya, lihat anak yang nggak bisa diem, sulit fokus, terus langsung mikir, ah nakal nih anaknya. Tapi gimana kalau ternyata semua itu adalah kesalahpahaman besar? Dan sains sekarang punya jawaban yang sama sekali berbeda. Selama berabad-abad, kondisi ini bikin banyak orang bingung. Akibatnya, banyak yang menderita dalam diam, terjebak mitos-mitos yang salah kaprah. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam arsitektur otak mereka? Yuk, kita bedah faktanya. Oke, pertama-tama mari kita hadapi dulu nih semua kesalahpahaman yang sering banget kita dengar. Sudah saatnya kita pisahkan mana yang mitos dan mana yang fakta berdasarkan bukti ilmiah. Lihat deh pergeserannya. Dulu, ini dianggap masalah moral atau kegelisahan mental. Sekarang, kita tahu ini adalah kondisi neurobiologis yang nyata. Perjalanan pemahaman ini benar-benar mengubah segalanya. Pasti pernah dengar kan, katanya ADHD itu karena orang tuanya salah asuh, anaknya kebanyakan makan gula, atau kurang disiplin. Ada juga yang bilang nanti juga sembuh kalau sudah besar. Nah, mitos-mitos kayak gini bukan cuma salah tapi juga menyakitkan. Mari kita hancurkan satu persatu. Ini poin yang paling penting. ADHD itu kondisi yang diturunkan, tertanam dalam biologi seseorang. Ini bukan karena pilihan pola asuh, bukan karena makanan, dan jelas bukan karena kurangi kemauan. Ini adalah fakta biologis. Titik. Nah, setelah kita tahu ini adalah kondisi biologis, ayo kita lihat lebih dalam lagi. Apa sih yang terjadi di dalam otaknya? Disinilah kesalahpahaman terbesarnya. Masalahnya bukan kekurangan perhatian, tapi justru ketidakmampuan untuk mengendalikannya. Coba bayangkan sebuah orkestra simfoni yang isinya musisi-musisi jenius, tapi konduktornya lagi tidur pulas. Apa yang terjadi? Musiknya jadi kacau balau. Bukan karena musisinya nggak bisa main, tapi karena nggak ada yang mengarahkan. Nah, itulah analogi yang pas untuk otak dengan ADHD. Si konduktor yang tertidur ini namanya disfungsi eksekutif. Ini adalah inti dari ADHD. Bagian otak yang namanya korteks prefrontal yang tugasnya merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol diri, kerjanya nggak seaktif seharusnya. Jadi, ini tantangan neurologis, bukan pilihan. Dan lihat angka ini, 70–80%. Ini luar biasa tinggi. Artinya, genetika atau faktor keturunan punya peran yang sangat besar, menjadikan ADHD salah satu kondisi neurologis yang paling mungkin diwariskan. Jadi, perbedaannya itu nyata dan bisa diukur, baik secara fisik maupun kimiawi. Otak ADHD secara harfiah dibangun dan berfungsi secara berbeda. Ada kekurangan pelumas kimiawi penting bernama dopamin dan norepinefrin yang mengatur soal fokus dan motivasi. Ada analogi yang keren banget untuk menggambarkan rasanya punya adik-adik. Bayangkan Anda punya pikiran dengan mesin secepat Ferrari, tapi remnya cuma rem sepeda ontel. Kebayangkan betapa melelahkan dan frustrasinya mencoba mengendalikan itu semua. Tapi cerita tentang adik-adik nggak berhenti di masalah fokus saja. Ada lapisan-lapisan lain yang tersembunyi dan sering banget kita lewatkan. Terutama, bagaimana gejalanya bisa sangat berbeda antara laki-laki dan perempuan, dan bagaimana dampaknya ke emosi bisa begitu dalam. Ini fakta yang mengejutkan dan penting banget. Jutaan perempuan di luar sana hidup dengan ADHD tanpa pernah tahu mereka memilikinya. Kenapa bisa begitu? Karena selama ini, citra ADHD yang kita tahu itu cuma sebatas anak laki-laki yang super aktif. Nah, ini bedanya. Pada laki-laki, gejalanya seringkali meledak-ledak, kelihatan dari luar. Sedangkan pada perempuan, gejalanya lebih ke dalam, sulit fokus, sering melamun, pikirannya seperti terpecah ke 1000 arah. Karena tidak mengganggu kelas, mereka seringnya lolos dari diagnosis sampai dewasa. Dan ini bagian yang jarang banget dibahas. Bagi banyak penyandang ADHD, sebuah kritik kecil atau bahkan cuma persepsi penolakan bisa terasa seperti pukulan emosional yang luar biasa sakit. Ini bukan baper atau terlalu sensitif, tapi respons neurologis yang intens dan rasanya seperti menghancurkan hati. Angka ini secara telak menghancurkan mitos bahwa ADHD itu cuma masalah masa kecil. 60–80% anak dengan ADHD akan tetap membawa kondisi ini hingga dewasa. Bagi mayoritas, ini adalah teman seumur hidup. Oke, setelah kita bahas semua tantangannya, mungkin gampang ya melihat ADHD ini cuma sebagai kekurangan. Tapi tunggu dulu, itu baru separuh cerita. Sekarang mari kita balik narasinya dan kita lihat sisi lainnya yang luar biasa. Kekuatan tersembunyi dari otak ADHD. Ini dia sisi lain dari koin sulit fokus.
Ketika seseorang dengan ADHD menemukan sesuatu yang benar-benar mereka sukai, otak mereka bisa melepaskan dopamin dan masuk ke mode hyperfokus. Mereka bisa tenggelam berjam-jam mengerjakan sesuatu dengan tingkat konsentrasi yang luar biasa. Makanya, banyak inovator, seniman, dan pengusaha paling brilian di dunia itu punya otak ADHD. Mereka bisa memanfaatkan cara berpikir yang out of the box, energi yang meluap-luap, dan keberanian mengambil resiko untuk melihat solusi yang nggak terpikirkan oleh orang lain. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Intinya bukan tentang memperbaiki seseorang. Mereka tidak rusak. Mereka hanya butuh lingkungan yang tepat, yang tidak memaksa otak mereka untuk menjadi seragam seperti yang lain. Memahami semua ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan yang lebih besar. Pertanyaannya bukan lagi apa itu ADHD, tapi lebih ke apa yang akan kita lakukan dengan pemahaman ini? Bagaimana kita sebagai masyarakat bisa menciptakan dunia yang ramah untuk semua jenis otak? Pada akhirnya, dunia ini butuh keteraturan, itu betul. Tapi dunia yang menuntut keseragaman yang membosankan juga butuh pikiran-pikiran yang menolak untuk tunduk pada kebosanan. Dan itulah mungkin anugerah terbesar dari otak ADHD untuk kemajuan umat manusia. Demikian ulasan dari kami, Lab Fakta, menguak fakta, bukan sekedar cerita. Jadi, coba kita renungkan bersama. Apakah sistem pendidikan dan dunia kerja kita saat ini sudah siap untuk berhenti menghukum otak ADHD dan justru mulai memanfaatkan kejeniusan tersembunyi di dalamnya? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.